Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazwa J. Karenina dengan NIM B1B1230032. Saya ingin memaparkan hubungan hukum dan ilmu pemerintahan sebagaimana merupakan tugas dari mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan. Langsung saja saya akan menyampaikan materi yang saya dapatkan dari beberapa sumber. Hukum itu mengatur, mengusahakan ketertiban, dan membatasi ruang gerak individu dengan menggunakan kekuasaan yang dapat dipaksakan pengenaan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran hukum. Karenanya, kekuasaan pada hakikatnya merupakan kemampuan untuk memaksakan sesuatu kepada pihak lain, yang artinya kekuasaan itu juga hukum. Bagi para ahli hukum, gejala-gejala yang timbul di dalam hubungan pemerintahan itu dilihat sebagai penerapan terhadap pelanggaran hukum yang berlaku, penggunaan saksi-saksi terhadap pelanggaran hukum yang berlaku, pengefektifan kekuasaan yang bersumber dari hukum untuk mencapai tujuan negara. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa dalam pelayanan masyarakat diperlukan otoritas dan kewenangan. Otoritas dalam artiannya yaitu adalah hak untuk memiliki legitimasi kekuasaan, sedangkan kewenangan dalam artiannya yaitu hak untuk ditaati. Selanjutnya, para ahli ilmu pemerintahan akan membuat hukum dan melaksanakan segala sesuatu kepentingannya. Untuk itu, legitimasi dikaitkan dengan norma dan agama. Dalam demokrasi, legitimasi diimbangi dengan adanya pembagian kewenangan berdasarkan hukum tata negara. Masyarakat setuju bila suatu tindakan dilakukan sesuai dengan peraturan hukum. Di luar hal tersebut dianggap melanggar kodrat dan budaya yang telah ada. Pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya harus didasarkan pada legalitas, sehingga setiap tindakan pemerintahan tidak melanggar hak asasi manusia dan atau tidak menyebabkan seseorang atau suatu kelompok orang tidak mendapat perlindungan hukum. Kewenangan merupakan implikasi dari suatu hubungan hukum. Tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan good governance dapat berupa partisipasi masyarakat dengan menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, setiap negara didirikan atas falsafah bangsa. Falsafah itu merupakan perwujudan dari keinginan rakyat dan bangsanya. Dalam bidang hukum di Indonesia, Pancasila merupakan sumber hukum material, karena setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengannya. Dan jika hal itu terjadi, maka peraturan tersebut harus segera dicabut. Pancasila sebagai asas hukum tata pemerintahan dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi acuan bagi para aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk berbuat sesuai aturan hukum yang berlaku, yang juga dituntut untuk mempertahankan keberlakuan aturan hukum. Begitu pula dengan responsibilitas para aparatur pemerintah dituntut bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dalam batas-batas pendelegasian wewenang yang pada gilirannya dapat melahirkan hubungan hukum antara yang memberi dan menerima wewenang. Sekian pemaparan saya mengenai hubungan hukum dan pemerintahan.
Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.